Hai semua, kali ini saya mau bikin kue tradisional dengan tampilan yang sangat unik dan kekinian banget. Kue ini bikinnya sangat gampang banget, rasanya enak, kalian harus coba resepnya ya. Kita modifikasi kue tradisional supaya tampilannya jauh lebih menarik. Untuk rasanya beneran enak banget ya teman-teman. Nah, jika kalian penasaran bagaimana cara bikinnya, tonton videonya sampai selesai. Langkah pertama, siapkan 1 butir telur, kemudian masukkan juga 100 gram gula pasir. Lanjut masukkan secukupnya vanila, masukkan juga 1/4 sendok teh garam, kemudian semua bahan ini bisa kita aduk sampai tercampur merata. Jadi ini cukup diaduk sampai tercampur saja ya teman-teman, tidak perlu sampai mengembang. Bahan selanjutnya bisa kita masukkan 150 gram tepung terigu. Lanjut bisa kita masukkan 450 ml santan. Jadi untuk santannya ini bisa kita masukkan bertahap ya teman-teman, sambil terus diaduk. Setelah itu bisa kita tuang sisa santannya tadi. Nah, ini adonannya harus diaduk sampai benar-benar tercampur merata dan tidak ada lagi tepung yang menggumpal ya. Setelah adonan sudah tercampur merata, kemudian akan saya bagi menjadi 2 bagian. Yang satu bagian saya tambahkan secukupnya pewarna kuning. Kemudian yang satu bagian lagi saya tambahkan 1 sendok makan coklat bubuk. Ambil sedikit adonan, kemudian ini bisa kita aduk sampai tercampur merata. Jika sudah, bisa kita tuang lagi ke adonannya tadi. Lanjut, ini bisa kita aduk sampai benar-benar tercampur merata. Setelah adonan sudah tercampur merata, kemudian ini bisa kita sisihkan. Siapkan cetakan pie seperti ini, sebelumnya olesi menggunakan minyak sayur. Siapkan juga cetakan kue talam yang ukuran kecil ya, ini kita olesi minyak sayur juga. Setelah itu tuang adonan kuningnya tadi, ini dituang ke dalam cetakan kue talam. Langkah selanjutnya ini kita kukus kurang lebih selama 12-15 menitan. Setelah sekitar 15 menit dikukus, kemudian ini bisa diangkat. Nah, kemudian kuenya ini akan saya pindahkan ke dalam cetakan kue pie ya. Cara mengeluarkannya tinggal dibantu menggunakan tusuk sate seperti ini. Langkah berikutnya ini kita tuang adonan coklatnya tadi, ini tidak perlu sampai penuh. Jadi ini kita ulangi sampai semua adonan habis ya teman-teman. Lanjut, ini kita kukus kembali kuenya kurang lebih selama 15 menitan. Setelah sekitar 15 menit dikukus, kuenya sudah matang, kemudian bisa diangkat dan ditunggu sampai dingin. Jika kuenya sudah dingin, ini sangat mudah ya cara mengeluarkan dari cetakannya, tinggal ditekan-tekan seperti ini saja. Kemudian ini kuenya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Nah, untuk bahan flannya masukkan 20 gram tepung maizena. Kemudian masukkan 70 gram gula pasir, tambahkan juga secukupnya garam, kemudian secukupnya vanila. Semua bahan kering ini bisa kita aduk sampai tercampur merata. Setelah sudah tercampur merata, masukkan 300 ml santan. Ini dimasukkan secara bertahap ya teman-teman, sambil terus diaduk. Kita masak flannya sambil terus diaduk ya teman-teman, dimasak menggunakan api kecil saja. Setelah flannya sudah meletup-letup dan sudah kental seperti ini, kemudian bisa dimatikan apinya. Selanjutnya flannya ini bisa kita tunggu sampai dingin ya teman-teman. Jangan lupa ditutup menggunakan plastik.
Jadi tujuan ditutup menggunakan plastik seperti ini supaya nanti flanya tidak berkulit ya saat sudah dingin. Setelah flanya sudah dingin, ini sudah padat ya teman-teman. Selanjutnya ini bisa kita aduk menggunakan spatula. Jadi ini flanya kita aduk sampai tekstur flanya nanti menjadi lembut ya. Untuk hasil flanya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Kemudian flanya ini bisa kita masukkan ke dalam plastik segitiga. Sebelumnya supaya nanti hasilnya lebih rapi, saya menggunakan spuit seperti ini. Jika tidak ada spuit, boleh langsung menggunakan plastik segitiga ya. Nah, ini bisa kita masukkan flanya secukupnya. Lanjut, siapkan kuenya, kemudian keluarkan dari cetakannya. Selanjutnya, ini bisa kita hias menggunakan flanya tadi. Langkah selanjutnya, kita semprotkan flanya. Jadi pastikan flanya ini lembut ya teman-teman, supaya nanti hasilnya cantik seperti ini. Nah, untuk hasil akhir kuenya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Jadi tampilannya sangat unik dan cantik banget. Pada tahap ini bisa kita ulangi sampai selesai. Setelah dikemas seperti ini, kue tradisional ini tampilannya jadi lebih cantik dan juga lebih menarik. Kue ini sangat cocok banget ya untuk dijadikan ide jualan. Nah, supaya tampilannya lebih menarik, ini saya tambahkan secukupnya gula halus. Kue nona manis ini tampilannya jauh lebih cantik dan jauh lebih menarik ya teman-teman. Bikinnya juga gampang ya, tidak terlalu ribet. Jika mau dijual, boleh dikemas menggunakan mika kecil seperti ini. Untuk harga jual kuenya bebas ya teman-teman, boleh disesuaikan dengan harga bahan di daerah kalian masing-masing. Nah, untuk rasanya ini beneran enak banget ya, kalian harus coba resepnya. Sekian dulu ya teman-teman, selamat mencoba, terima kasih.